Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada li salamati dinina dunyana ukhrana wa bi niyyati du'a wal qabul wa bi kulli sulh salah sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarrin. Inna Allah yu'minu qulubana wa ta'ala. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وأصحابه الكرام بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Niat baca bersama, niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'asrari fid dharain amin. Qala Abu Hanifah sekarang ya. Coba saya ikuti baca dulu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hanifah rahimahullah li ashabihi azzimu amaimakum. Lagi azzimu amaimakum wa wassi'u akmamakum. Wa innama qala dzalika li'alla yastakhiffa apa yustakhaffa? Ya. Li'alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hanifah. Qala wis ngendika sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimah, muga-muga ngrahmati hu ing Imam Abu Hanifah sinten Allah ngendika li ashabi marang pira-pira sahabati Imam Abu Hanifah. Maksudnya murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Apa pengendikane Imam Abu Hanifah? Azimu, ngegungno sira kabeh, gedhekno sira kabeh ama imakum ing imamah sira kabeh, serban. Ya, serban sing diuberno nang sira iku imamah, jamaknya amaim. Wa wasi'u lan jembarno
Sapa sira kabeh akmamakum ing lengene klambi sira kabeh. Ya, Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata kepada murid-muridnya, orang-orang yang ahli ilmu, azimu amaimakum, besarkanlah serban kalian, ya, imamah kalian, ya, wa wasi'u akmamakum, dan luaskanlah lengan baju kalian. Wa innama qala dzalik, lan angin pestine ngendika sinten Abu Hanifah dzalika ing mengkono-mengkono dawuh dikongkon gedhekno surban lan dikongkon ngombono lengan baju. Apa perlune Imam Abu Hanifah ngendika ngono? Li alla yustakhaffa, supaya ora den remehno, ora den ino, supaya ora den ino utawa den remehno apa bil ilmi ilmu, supaya ora den remehno ilmu wa ahli lan wong sing ahli ilmu. Jadi kenapa beliau mengatakan besarkanlah surban kalian, imamah, surban yang diputar di kepala, dan lebarkan lengan baju kalian. Ya. Kenapa beliau mengatakan begitu? Bukan karena sombong, kan pada pelajaran sebelumnya kan kita sama sekali tidak boleh sombong, walaupun sepinter apapun ilmunya ya banyak. Ya. Jadi ustadz yang terkenal, mudah-mudahan kalian nanti jadi ya, ilmunya manfaat semua. Tapi sebanyak apapun ilmu, sehebat apapun, jangan sekali-kali sombong. Terus melihat orang yang bodoh, mungkin yang tidak pernah mondok diremehkan. Jangan, ya. Kenapa kok demikian? Karena ya yang namanya orang baik itu tidak semata-mata zahir, banyak ilmunya, bukan, tapi baik itu adalah baik hatinya, yang di hatinya ada rasa takut kepada Allah. Ya, apakah itu orang yang banyak ilmunya atau tidak, selama di hatinya takut kepada Allah, orang berusaha mencontoh akhlak Nabi, berusaha mengamalkan sifat-sifat yang sempurna, itu yang menyebabkan kemuliaan yang hakiki, yang sebenarnya, bukan karena banyak ilmunya, bukan karena banyak hartanya, bukan karena punya pangkat jabatan, bukan, ya. Jadi sehebat apapun jangan sekali-kali meremehkan orang, ya, lain, karena kita tidak tahu, barangkali yang diremehkan itu ternyata di sisi Allah lebih baik, ya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian meremehkan, ngecek, menghina, ya, sebagian yang lain. Sebab barangkali yang diejek ternyata di sisi Allah lebih mulia, lebih baik. Ini banyak terjadi demikian, terutama di dunia pondok pesantren atau di dunia sekolah, itu banyak terjadi demikian, ya. Kadang-kadang karena pintar, cerdas, kaya, wah, sombong, meremehkan yang bodoh, kadang-kadang yang melarat diejek. Ternyata setelah keluar dari pondok pesantren, terjun di masyarakat, atau setelah keluar dari sekolah, justru yang dulu suka sombong, ngecek, merasa karena cerdas, karena pinter, karena ranking, karena kaya, karena ganteng, karena ternyata ketika sama-sama terjun di masyarakat, yang tadinya ilmunya banyak, pinter, ya, nggak kanggo di masyarakat nggak mau menerima. Kadang-kadang dulu yang bodoh di pondok, kadang-kadang melarat, kadang-kadang jelek, ya, pakaiannya jelek, ya, diejek itu sama teman-temannya. Ternyata setelah terjun ke masyarakat, ini yang, ya, justru
diterima di tengah-tengah masyarakat. Yang manfaat ilmunya, semua butuh ilmunya. Seperti itu sering kita jumpai ya. Maka kita jangan sekali-kali ya menyombongi orang sehebat apapun kita, sebab ya yang namanya baik itu bukan zahir, tapi Allah menilai hati. Terus yang kedua, kenapa kita tidak boleh sombong, meremehkan orang, tidak boleh merasa sudah baik? Karena baik itu bukan sekarang, nanti ketika akan mati. Tidak ada yang tahu, walaupun sebaik apapun tidak bisa menjamin ya. Ya apa nanti ketika akan mati ya. Betapapun jeleknya orang juga tidak harus pasti jelek terus. Mungkin suatu saat dia sadar dan akan bisa mengalahkan yang tadinya sudah baik. Itu juga banyak terjadi demikian ya. Jadi yang tadinya sudah baik karena sombong, akhirnya oleh Allah dicabut kebaikannya sehingga jadi orang jelek. Yang tadinya ya tidak baik karena ya dia sabar, walaupun bodoh, walaupun dia sabar. Ternyata ya Allah membuka hatinya, ya ternyata Allah memberikan hidayah, langsung bisa mengalahkan yang tadinya lebih baik. Jadi kebaikan itu bukan sekarang, tapi nanti ketentuannya akan mati. Sedangkan tidak ada yang tahu apa keadaan kita ketika mati ya. Atas dasar ini saja kita tidak boleh sama sekali menyombongkan diri ya, terus meremehkan orang lain ya, atau merasa lebih baik daripada orang lain, tidak boleh ya. Nah, kenapa terus kok Imam Abu Hanifah ulama besar yang terkenal, salah seorang dari imam mujtahid ya, imam mazhab 4, mengatakan kepada murid-muridnya, kalian besarkan serban kalian dan kalian lebarkan lengan baju ya. Bukan berarti beliau mengatakan itu nyuruh muridnya sombong, sing gede serbane, terus lengan baju sing ombo. Bukan tujuannya untuk pamer, bukan untuk sombong-sombongan, bukan, tapi untuk menghargai ilmu supaya ilmu tidak diejek oleh orang. Apa santri kok ngono? Kadang-kadang begitu apa iku? Ustaz kok ya pakaiannya kok ngono. Maksudnya Imam Abu Hanifah seperti itu Makanya kalau orang misalnya berilmu ya, berkep ngaji berilmu, apalagi sudah jadi ustaz, apalagi nanti jadi kiai pakai imamah, itu bagus gitu loh. Pakai pakaian yang bagus, lengannya lebar, itu bagus karena itu bukan sombong, bukan pamer, tapi untuk menghargai ilmu seperti itu ya. Baik, kita tidak boleh kalau ada orang begitu, wah wong itu pamer, sombong wong itu. Jangan, kita tidak tahu hatinya orang gitu, Nah, kalau kita ingin mengamalkan itu baik, tapi harus dijaga hati, jangan sampai pakai itu karena pamer, cek dianggap orang begini, cek dianggap, jangan. Jadi harus dihilangkan niat itu, dan jangan sampai dengan penampilan terus merasa lebih baik daripada orang lain, jangan ya. Kalau sekiranya takut rusak hatinya dengan pakai itu ya mendingan biasa ya. Nah, kalau orang-orang ulama-ulama yang pakai itu memang hatinya sudah wutuh. Jadi tidak ada niat pamer, itu tidak ada, niat sombong tidak ada, semata-mata murni ingin menunjukkan ini sunnah Rasul. Jadi tidak ada niatan kepingin pamer, kepingin hanya niat melaksanakan sunnah Rasul, pakai imamah dan pakai lengan baju yang lebar. Ini maksudnya beliau Imam Abu Hanifah nyuruh murid-muridnya membesarkan imamah dan meluaskan lengan baju itu, tujuannya bukan karena pamer, bukan karena sombong, tapi supaya ilmu yang ada padanya tidak diremehkan oleh orang lain. Kan kadang-kadang ada begitu gitu loh. Ustadz kok ono ya agak diregani. Kadang-kadang kiai kok pakaiannya kok koyo ngono iku ya. Tapi dengan pakaian itu umumnya wibawa. Tapi sekali lagi ya, pertama
ya kita kalau ingin mengamalkan itu harus noto niat. Jangan sekali-kali karena pamer. Yang kedua jangan sekali-kali karena meremehkan orang ya, sombong. Nah, sombong terus meremehkan, jangan. Jadi harus dipasang niat melaksanakan sunnah Rasul, niat mengagungkan ilmu. Nah, kalau kita melihat orang lain pakai itu misalnya apa? Orang santri pakai imamah, pakai wow, pamer itu paling sombong. Jangan, kita tidak tahu hatinya orang gitu loh. Jadi kalau ada orang lain pakai itu, kita tidak boleh ngecek ya, tidak boleh nuduh suudzon. Nah, kita kalau pakai juga begitu, jangan niat karena manusia, harus karena Allah, niat mengagungkan ilmu. Coba sih sebelum dilanjutkan saya bahasa Indonesia semua mengarabkan. Berkata Imam Abu Hanifah, semoga Allah merahmati beliau, kepada murid-muridnya, besarkanlah surban-surban kalian. Lagi besarkanlah imamah-imamah kalian. Dan luaskanlah lengan-lengan baju kalian. Ya. Dan hanyalah beliau mengatakan demikian supaya tidak diremehkan ilmu dan orang-orang yang ahli ilmu. Ya, terus wayam bagilan sayukjo li thalibil ilmi, kedua wong kang golek ilmu. Ya, kadang-kadang lek Jawa diterjemah luru ilmu, kedua wong kang luru ilmu utawa golek ilmu, nyopreh ilmu. Apa an yuhasila yen to ngasilake apa sapa talib, apa an yuhasila yen to ngasilake sapa talib kitabal wasiyati ing kitab wasiat, allati kataba kang wis nulis ha ing kitab wasiat, kang wis nulis ha ing kitab wasiat sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, li Yusufa maring Imam Yusuf, maring Imam Yusuf bin Khalid, Yusuf bin Khalidin, li Yusuf bin Khalidin maring Imam Yusuf bin Khalid. Apa itu dibaca apa? As-Samti apa As-Samati? As-Simti. Apa? As-Simti. Ya. Kang bangsa Simti, ya. Kang bangsa Simti indar ruju'i nalikane mbali utawa mulih ila ahli maring keluargane. Jadi nalikane mbali utawa mulih nang keluargane, maring keluargane. Yajitu mongko nemu sapa talib hu ing kitab wasiat. Yajitu mongko nemu sapa talib hu ing kitab wasiat. Yajitu nemu hu ing kitab sapa man wong, ya. Yajitu nemu hu ing kitab wasiat sapa man wong yatlubu kang nyupre utawa golek sapa wong hu ing kitab wasiat. Saya ulang bahasa Indonesia, dan seyukjanya bagi orang yang menuntut ilmu menghasilkan atau memperoleh kitab wasiat. Seyukjanya bagi orang yang menuntut ilmu itu memperoleh kitab wasiat allati kataba Abu Hanifah yang
telah ditulis oleh Imam Abu Hanifah, li Yusuf bin Khalid kepada Imam Yusuf bin Khalid As-Simti yang telah ditulis oleh Imam Abu Hanifah pada Imam Yusuf bin Khalid As-Simti indar ruju'i ketika beliau pulang, indar ruju'i ketika pulang ila ahli kepada keluarganya. Yajidu maka akan mendapati kitab tersebut man yatlubu orang yang mencarinya. Jadi kata pengarang kitab ini, seyogyanya bagi orang yang menuntut ilmu itu menghasilkan atau memperoleh kitab wasiat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah kepada muridnya itu yang bernama siapa muridnya Imam Abu Hanifah? Yusuf bin Khalid As-Samti. Ini salah seorang murid beliau yang berhasil ya. Kapan ditulisnya itu? Indar rujuk ila ahli, ketika pulang ke rumahnya. Jadi muridnya ini setelah mondok berhasil jadi apa? Ya, sukses di pondok, mau pamitan pulang gitu loh. Pamitan pulang ya ditulisi disangoni pesan kitab ya, ditulis gitu wasiat-wasiat ya, kitab wasiat ya, dibawa pulang ke rumah ya. Maka kata pengarang kitab kalau akan mendapati kitab tersebut orang yang mencarinya ya. Wallahu alam di mana kitab ini didapat ya, dijual sekarang enggak, kitab wasiat yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah ya. Coba diikuti baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yuhassila kitabal wasiyah allati katabaha Abu Hanifata li Yusuf bin Khalid As-Simti indar ruju'i ila ahlihi yajiduhu man yatlubuhu. Diulang saya bahasa Indonesia. Dan seyogyanya bagi orang yang menuntut ilmu menghasilkan kitab wasiat yang telah ditulis oleh Imam Abu Hanifah kepada Imam Yusuf bin Khalid As-Simti ketika pulang ke keluarganya, akan mendapati kitab tersebut orang yang mencarinya ya. Terus wa kana lan ono sapa ustadzuna guru kita. Maka nalan ono sapa ustadzuna guru kita, gurune pengarang kitab ini. Siapa itu? Syekh al-Imamu Imam Burhanul A'immah. Imam Burhanul A'immah ala ibni Abi Bakrin ing atase Imam Ali, Syekh al-Imam Burhanul A'immah Ali ibnu Abi Bakrin, yaitu Imam Ali bin Abi Bakar, namanya Ali, ayahnya Abu Bakar ya. Gelarnya tadi itu Syekh al-Imam Burhanul A'immah itu gelar. Namanya sendiri Aliyun ibnu Abi Bakar ya. Aliyun rupane
Imam Ali ibnu Abi Bakrin qaddasallahu muga-muga nyuciake sinten Allah, qaddasa muga-muga nyuciake sinten Allah ruhahu ing rohe Imam Burhanul A'immah Al-Aziza ruhahu ing rohe ya, Imam Burhanul A'immah Al-Aziza kang mulya. Iku amaro perintah sapa syekh ni ing ingsun perintah sapa syekh ni ing ingsun bi kitabati kelawan nulis kitab ya, kelawan nulis kitab wasiat indar ruju'i nalikane mulih ila baladi marang negeri ingsun. Nalikane mulih ila baladi marang negeri ingsun. Wa katabtu lan nulis sapa ingsun hu ing kitab ya, ing kitab wasiat. Wala butalan ora kena ora. Wala butalan ora kena ora artinya pasti harus lil mudarrisi kedue wong kang muruk ya. Kedue wong kang muruk wal mufti lan wong sing ngekei fatwa wal mufti lan wong sing ngekei fatwa fi muamalatin nasi ing dalem muamalah maring menungso ing dalem muamalah iku bergaul nang menungso ya. Ora kena ora minhu saking kitab saking mengkono-mengkono kitab minhu saking mengkono-mengkono kitab. Saya ulang bahasa Indonesia. Wa kana ustadzuna dan adalah guru kami Syekh Al-Imam yaitu Syekh Al-Imam Burhanul A'immah. Imam Burhanul A'immah ini gelarnya Burhanul A'immah. Siapa namanya? Ali ibnu Abi Bakrin yaitu Imam Ali bin Abi Bakar. Qaddasallahu ruhahu mudah-mudahan Allah mensucikan roh beliau amin ya, mudah-mudahan Allah mensucikan roh beliau al-aziza yang mulia. Jadi kalau kita dengar apa namanya ulama besar apalagi orang yang ahli dakwah ngarang kitab itu biasanya didoakan berarti itu qaddasallahu ruhahu ya, ditambahi al-aziz muga-muga mudah-mudahan Allah mensucikan roh beliau yang mulia. Beliau amaroni. Beliau Syekh Imam tadi itu loh menyuruh aku sing ngarang kitab ini Syekh Ibrahim Az-Zarnuji. Jadi beliau menyuruh aku bi kitabati untuk menulis kitab wasiat. Untuk menulis kitab wasiat. Indar ruju'i ketika aku kembali atau pulang ketika aku pulang ila baladi ke negeriku wa katabtu dan aku menulisnya karena itu perintah gurunya jadi sebagaimana Imam Abu Hanifah ketika punya murid yang berhasil terus mau pulang muridnya itu pamitan pulang diwasiati disuruh nulis wasiat ya. Kalau zaman dulu kan tidak ada kitab langsung kitab cetakan dibeli di toko gitu kan enggak ya langsung disuruh nulis pakai tangan. Nah, begitu juga dipraktekkan oleh gurunya pengarang kitab ini ya, yang namanya siapa gurunya tadi Syekh Al-Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar ini gurunya pengarang kitab juga memperlakukan kepada pengarang kitab seperti itu. Beliau mondok belajar kepada gurunya setelah pamitan pulang disuruh nulis wasiat tadi kitab wasiatnya supaya selalu ingat ya wasiatnya ulama ya terutama yang jadi gurunya itu kamu harus gini supaya ilmunya manfaat ya.
Maka kata pengarang kitab ini wala budda lil mudarrisi, dan haruslah, bahasa Indonesia haruslah, bahasa Jawa ora kena ora, bahasa Indonesia, dan haruslah lil mudarrisi bagi guru pengajar, haruslah bagi guru atau pengajar, wal mufti dan orang yang memberi fatwa, haruslah bagi guru dan orang yang memberi fatwa fi muamalatin nas, dalam bermuamalah, dalam bermuamalah dengan manusia. Bermuamalah itu berhubungan ya. Dalam berhubungan dengan manusia haruslah minhu, memiliki kitab tersebut. Jadi kalau bahasa Arab la budda mesti gandengannya minhu. Seperti saya mengatakan la budda lakum minal muthala'ah, haruslah kalian belajar. La budda lakum minal ijtihad, haruslah kalian bersungguh-sungguh, mesti ono mini. Tapi tidak usah diartikan dari, haruslah kalian dari belajar, tambah ndak enak. Gandengannya memang la budda mesti min, la budda min. La budda laka min ta'atillah, haruslah Anda taat kepada Allah. La budda laka an tabirra walidaika, haruslah Anda bakti kepada kedua orang tuamu. La budda laka an taqra'a kitabak, haruslah la budda laka min qiraati kitabik, haruslah engkau membaca kitabmu ya. Begitu seterusnya. La budda ya, kalau gandeng sama isim pakai min, tapi jangan diartikan dari, gandengannya la budda mesti min. Ini jadi haruslah bagi pengajar dan bagi mufti, artinya orang yang memberi fatwa fi muamalatin nas, dalam bermuamalah berhubungan dengan manusia, haruslah minhu, memiliki kitab tersebut ya, karena sangat penting ya. Yang diantara wasiatnya itu ya nasihat-nasihat yang ada di kitab ini secara ringkas, jadi ditulis dibawakan sama muridnya itu ya. Ikuti baca yang dari wakana syekh, wakana ustadzuna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ustadzuna asy-syaikhul imam burhanul a'immah Ali ibn Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu al-aziz amarani bi kitabatihi indar ruju'i ila baladi wa katabtuhu wala budda lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Saya ulang, bahasa Indonesia diarabkan oleh semua. Dan adalah guru kami Syekh Al-Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar, semoga Allah mensucikan roh beliau yang mulia. Beliau memerintah aku untuk menulis. Lagi saya ulang, beliau memerintah aku untuk menulisnya ketika pulang ke negeriku, dan aku menulisnya. Dan haruslah bagi guru dan mufti dalam berhubungan dengan manusia harus memiliki kitab tersebut
Ya, saya ulang lagi dari depan, dari yang tambahnya tadi. Qala Abu Hanifah, telah berkata Imam Abu Hanifah, semoga Allah merahmati beliau, kepada murid-muridnya, besarkanlah imamah kalian dan luaskanlah lengan-lengan baju kalian. Dan hanyalah beliau mengatakan hal itu agar tidak diremehkan ilmu dan orang yang ahli ilmu, dan seyukjanya bagi orang yang menuntut ilmu menghasilkan kitab wasiat yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah kepada Imam Yusuf bin Khalid As-Simti ketika pulang kepada keluarganya, akan mendapati kitab itu orang yang mencarinya dan adalah guru kami Asy-Syaikh Al-Imam Burhanul A'immah Ali bin Abu Bakar. Semoga Allah mensucikan roh beliau yang mulia. Beliau menyuruh aku menulis kitab tersebut ketika pulang ke negeriku, dan aku menulisnya. Dan haruslah bagi guru pengajar dan orang yang memberi fatwa dalam berhubungan dengan manusia memiliki kitab tersebut. Baca bersama yang kompak, yang bagus. Qala Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum, wa innama qala dhalik li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi, wa yanbaghi li talibil ilmi an yuhassila kitab al wasiyah allati kataba Abu Hanifah li Yusuf bin Khalid As-Simti عند الرجوع إلى أهله يجده من يطلبه الشيخ الإمام برهان الأئمة علي بن أبي بكر قدس الله روحه العزيز أمرني بكتابته عند الرجوع إلى بلدي وكتبته ولا بد للمدرس والمفتي fi muamalatin nasi minhu. Cukup dulu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna, anfa'na bisirril Fatihah.